Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Nurhadila Abdul Karim. Saya mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar PGSD Stikip Muhammadiyah Kalabahi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pokok bahasan bimbingan konseling, yaitu definisi pemahaman individu, tujuan pemahaman individu, dan juga prinsip-prinsip dalam pemahaman individu. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi pemahaman individu. Pemahaman individu adalah suatu cara untuk memahami, menilai, atau menaksir karakteristik, potensi, atau masalah-masalah gangguan yang ada pada individu atau kelompok. Cara yang digunakan meliputi observasi, interview, skala penilaian, daftar cek, inventory, teknik projektif, dan beberapa jenis tes. Dalam konsep Dillard 1985, Yost and Corbisley 1987, dan Scharf 1992, yang dimaksud dengan pemahaman diri adalah proses memahami berbagai karakteristik diri. Istilah memahami mengandung makna bukan sekedar mengetahui, tetapi mampu menjelaskan, menilai, menganalisis, bahkan menyintesis berbagai karakteristik diri. Dengan demikian, maka pemahaman individu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengerti dan memahami individu lain. Dalam konteks bimbingan dan konseling, mengerti dan memahami tersebut dilakukan oleh konselor terhadap klien. Yang berikut ada tujuan pemahaman individu. Secara umum, pemahaman individu yang dilakukan konselor terhadap klien dalam layanan bimbingan dan konseling bertujuan agar konselor semakin mampu menerima keadaan individu seperti apa adanya, dan sekaligus keberadaan siswa baik dari segi kelebihan maupun kekurangan. Konselor semakin mampu memperlakukan siswa sebagaimana mestinya, dalam arti lain mampu memberikan bantuan seperti yang dikehendaki oleh siswa. Konselor terhindar dari gangguan komunikasi sehingga mampu menciptakan relasi yang semakin baik. Pada lembaga pendidikan, tujuan pemahaman individu ialah untuk mendapatkan pengertian yang lebih luas, lengkap, dan mendalam tentang peserta didik, serta membantu peserta didik memperoleh pemahaman tentang dirinya. Selain itu, pemahaman individu dapat juga dijadikan sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut penilaian maupun pelayanan selanjutnya, sehingga layanan konseling menjadi lebih ilmiah dan bersifat objektif dibandingkan dengan konsen-kesan subjektif dalam spekulatif. Sebelum konselor melaksanakan kegiatan layanan, hal yang penting yang harus dilakukan adalah upaya pemahaman individu, yakni kegiatan pengumpulan data untuk menelaah berbagai kebutuhan peserta didik dan mengukur serta menafsirkan keinginan, sikap, serta tingkah laku mereka. Data yang terkumpul akan sangat menentukan jenis masalah yang dihadapi individu, serta dapat ditentukan jenis layanan yang dapat diberikan. Kegiatan memahami individu dapat dilakukan melalui pengumpulan data bagi guru BK atau konselor. Memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, menjadi laporan menyeluruh tentang keadaan individu termasuk masalah yang dialami. Yang kedua, berbagai bahan kemungkinan pemberian pengajaran secara efisien. Dan yang ketiga, untuk menentukan bimbingan yang dapat diberikan. Yang berikut prinsip-prinsip dalam pemahaman individu. Upaya pemahaman individu dapat dilakukan melalui pengumpulan data klien. Dewa Kutat Soekardi menyarankan minimal 5 prinsip dan menghimpun data dari individu, yakni harus tersusun secara sistematis, komprehensif, terpadu, aman, dan bermanfaat. Yang berikut yaitu prinsip-prinsip bimbingan konseling. Ada beberapa prinsip dalam bimbingan konseling. Yang pertama, berkelanjutan atau kontinu. Mengikuti suatu perencanaan dalam rangka keseluruhan program konseling dari jenjang tertentu sampai jenjang berikutnya. Dengan demikian, individu menjadi utuh bersama dengan perkembangannya. Yang kedua, ada sistematik, terdiri atas beberapa bagian yang paling terkait, menggunakan berbagai macam teknik sesuai dengan karakter data ingin dihimpun. Berbagai teknik tersebut saling terkait satu-satu dengan yang lain dan menjadi satu kesatuan dalam menangani permasalahan individu.
Yang ketiga, ada komprehensif dan terpadu. Pengumpulan data tidak boleh hanya mengandalkan satu alat saja, tetapi harus menggunakan alat tes dan non-tes secara terpadu dan saling melengkapi. Berikut yaitu bersifat tertutup. Hasil pengumpulan data harus dijaga kerahasiaannya dan dipergunakan hanya atas kesediaan dan izin individu, serta tidak dipergunakan untuk membuka aib individu. Dan yang terakhir, bermanfaat. Pengumpulan data harus dapat memberi keuntungan kepada konseli dan mampu mendukung kepentingannya, bukan karena alasan administratif atau menghabiskan program sehingga data hanya menumpuk dan tidak memberikan perubahan signifikan bagi konseli. Demikian video pembahasan bimbingan dan konseling tentang pemahaman individu dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.